Yang kami hormati, yang juga saya yakin telah hadir dalam forum Zoom ini, penceramah kita, Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah, SAG SHMH. Yang kami hormati dan kami muliakan para yang mulia, kawan-kawan Ciawian seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya, sehingga hari ini kita dapat bersua kembali secara virtual dalam forum Halal Bihalal. Forum di mana seluruh anggota Ciawian dari Sabang sampai Merauke insya Allah hadir pada hari ini. Kita saling bersilaturahim secara virtual. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang mutakin. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Jamilah Makia, SAG, dari Pengadilan Agama Sidenreng Rapang. Kepada Ibu Hajah Jamilah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf Iklim. ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, burung. Juga. Bom September burung. 3 juta dah bulan. Bom Sabolo baru. Tak 30 juta dah bulan. Ya, tanpa mikir. Yadurukum illa adza.
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi dapat menambah keberkahan kita dalam acara ini. Dan untuk semakin lengkapnya keberkahan pada hari ini, berikutnya mari kita berdoa bersama. Untuk itu kami mohonkan kepada kawan kita yang mulia Bapak UU Lukmanul Hakim SAGSH, Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah Allah muliakan. Sebelum saya memimpin doa pada siang hari ini, saya memohon keikhlasan dari Bapak dan Ibu
untuk mendoakan dengan membacakan suratul Fatihah kepada Ananda yang telah wafat pada tadi malam sekitaran jam 10 dalam perjalanan menuju tempat pengabdian di Pondok Modern Gontor 11 Ittihadul Ummah Poso, dan mereka itu adalah atas nama Ananda Erlangga Agustian dari Palembang, yang kedua Rizky Pratama dari Riau, dan Muhammad Fatir dari Manado. Dan juga khusus buat keluarga kita yang juga ditimpa musibah, baik itu meninggal atau juga sakit pada saat ini. Mudah-mudahan Allah angkat segala sakitnya, dan yang meninggal terima iman Islamnya dan menjadikan mereka husnul khatimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masyayihina waliman ahabba wa ahsana ilaina waliman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan sholiha wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fataysirul asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'asami wal maghram. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal qalb ahyayna ma'alimkal hayata khairan lana wa tawaffana ila idza 'alimtal wafata khairan lana. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghaib wa nas'alukal qasda fil ghina wal faqri wa nas'aluka na'iman la yanfadu wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa nas'aluka baradal 'aisi ba'dal maut wa nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'al hudata muhtadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana
وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Hakim Angkatan 3 Ciawian yang mulia, Ibu Dr. Yuniati Faizah, SAG, SH, MSI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Ciawian di seluruh penjuru Nusantara yang saat ini dapat bergabung pada acara halal bihalal hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan pada momen yang bahagia pada siang ini untuk bertatap muka dan berjabat hati secara virtual dalam acara halal bihalal keluarga besar Ciawian. Sholawat teriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan untaian kalimat sholawat ini menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita dan kita akan mendapatkan keberuntungan dengan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pertama dan utama terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah berjibaku untuk menyiapkan acara ini. Meskipun acaranya secara virtual, tapi ternyata juga cukup memerlukan waktu untuk mempersiapkan. Kemudian juga kami ucapkan juga kepada narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah, SAG SHMH, Ketua PA Pelihari yang nanti akan kita dengarkan bersama tausiahnya. Juga selanjutnya terima kasih kepada Ibu Ketua PA Sidrap, Ibu Hajah Hidayani Pandengeng LCMH atas perkenan menyumbangkan qoriahnya pada kesempatan siang hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih. Kemudian semoga keikhlasan Bapak Ibu semua tercatat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan penting pula saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Ciawian yang hadir pada kesempatan kali ini. Sambil kita tunggu terus, barangkali masih ada beberapa rekan yang mungkin sidang dan keperluan lain yang belum bisa bergabung. Baik, selanjutnya dalam suasana bulan Syawal ini atau Idul Fitri ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan umur yang panjang agar dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ciawian yang saya banggakan, pada beberapa hari-hari terakhir ini suasana kebatinan kita cukup menghangat seiring dengan kontestasi politik di negeri ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada sedikit pengaruh terhadap kehangatan komunikasi kita.
Saya mengajak dan bermohon kepada kita semua untuk bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kita tetap satu, tetap bersama. Ciawian adalah satu dalam keberagaman. Karena tidak mungkin kita untuk apa namanya ya dalam kondisi latar belakang yang berbeda-beda tentunya juga mempunyai sikap yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana kita menghargai karakter keistimewaan dari teman-teman kita ini agar Ciawian selalu hangat dalam kebersamaan. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada kita semua, karena saat ini kita berada pada tempat yang sangat terhormat, dipanggil yang mulia, serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tentunya tidak didapatkan oleh ASN secara umum. Hendaknya bagaimana kita senantiasa menjaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat merusak citra kita tersebut sebagai penegak hukum, terutama hukum Islam. Mari kita bersama-sama berikhtiar dengan maksimal untuk saling mengingatkan. Kemudian teman-teman yang saya sayangi, pada suatu hari saya punya sedikit waktu luang, iseng-iseng saya melakukan riset kecil-kecilan tentang kita. Jadi tentang grup Ciawian kita yang saya lihat ada 176 yang tergabung, tetapi yang aktif sekitar 140-an sekian. Ada 4 karakter unik yang ada di teman-teman kita Ciawian. Oleh karena itu nanti barangkali untuk kita maklumi dan kita mengerti semuanya gitu. Yang pertama saya melihat dari teori psikologis. Jadi ada kelompok sanguinis. Sanguinis itu artinya mudah bergaul, aktif, optimis, humoris, dan kompetitif. Itu ada di 27% di antara kita. Kemudian juga ada yang melankolis, dia sensitif, introvert, kemudian sangat detail dan seterusnya. Tapi itu hanya sedikit, 11%. Kemudian juga yang pragmatis, tenang, kalem, menghindari konflik, itu juga angkanya di 19%. Kemudian yang terakhir yang koleralis ya, dia cerdas, analitis, logis, dan tidak terlalu suka basa-basi, percaya diri, mandiri, dan kreatif itu ada di 43%. Dari 4 karakter tersebut, yang terbanyak adalah yang keempat, yaitu bahwa teman-teman Ciawian ini cerdas, analitis, logis, dan seterusnya. Jadi artinya saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan semakin bijak dalam mensikapi segala fenomena kehidupan kita dalam berpolitik, menghadapi kontestasi yang politik yang akhir-akhir ini cukup menghangat. Jadi saya mengajak untuk kita semua saling menghargai, saling menghormati. Mudah-mudahan setelah ini saya mengharap jangan ada yang keluar dari grup Ciawian ya. Apapun kondisinya kita tetap bersama, kita tetap bersatu. Mudah-mudahan justru teman-teman yang masih di luar kita ajak untuk bergabung. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon tausiahnya nanti siraman kalbu ataupun motivasi dari Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah SAG SHMH. Mudah-mudahan banyak manfaat yang akan kita dapatkan nanti. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilafan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Ciawian atas sambutannya. Menarik sekali tadi kita dengar teori Ibu Ketua ya tentang tipe-tipe para anggota Ciawian nih. Mungkin dari kita semua menelisik diri sendiri nih kita termasuk yang mana begitu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita pada pokok acara, yakni ceramah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh kawan kita, seorang doktor baru di bidang ilmu syariah, yakni Yang Mulia Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah SAG SHMH.
Kami sampaikan sekilas tentang beliau. Mohon admin mungkin bisa menyampaikan CV beliau ya. Saya sampaikan bahwa Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah SAG/SHI MH ini, beliau lahir di Martapura pada tanggal 22 November 1975. Biasa dipanggil dengan nama Zubai, memiliki moto manjada wajada dalam hidupnya, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Beliau telah memilih pendamping hidup seorang laki-laki bernama Haji Suaidi dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak. Beliau memulai perjalanan karir di Pengadilan Agama Rantau, Kalimantan Selatan. 9 tahun kemudian diangkat sebagai hakim, tepatnya pada tahun 2009 dan ditugaskan di Pengadilan Agama Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 dijalani dengan sabar dan terpisah dari keluarga, sambil berusaha mencari pelarian positif, yakni dengan terus melanjutkan studi, yaitu kuliah di S1 Fakultas Hukum di Kota Palangkaraya dan studi S2 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan lulus pada tahun 2012. Sejak tanggal 2 Februari 2022 dilantik dan bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Peleihari sampai dengan sekarang, dan telah menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Syariah pada tanggal 13 Maret 2023 dengan disertasi berjudul Analisis Penetapan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Baiklah kawan-kawan sekalian, marilah kita sama-sama dengarkan ceramah hikmah halal bihalal kepada Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah SAG/SHMH. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunyinya malam tampak pekat, Cakep, sunyinya syahdu kian merambat. cakep, Salam tiap tangan berjabat, silaturahmi erat, cakep. kiauyan hebat. Mantap. Luar biasa. Cakep sekali. Nambah satu lagi, Bu. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa rasulahu bil lisanil fasih wa syara'il mali wa ja'alad dinas sahih muwafiqan lil aqlis sharih. La adawatan bainad dinis sahih wal aqlis sharih abada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, saya muliakan sahabat dan rekan-rekan Kiawi yang hebat-hebat yang tergabung pada kegiatan Zoom, kegiatan halal bihalal dan silaturahmi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Ketua yang telah mempercayakan kepada saya. Sebenarnya saya ini tidak bisa dipercaya untuk menyampaikan sesuatu. Disampaikan oleh Ibu MC tadi bahwa saya penceramah. Sebenarnya bukan penceramah dan bukan seorang ustazah juga, tetapi lebih kepada nanti tukang cerita arahnya. Sehingga mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini benar-benar di luar dan jauh dari ekspektasi dan harapan teman-teman semua. Jadi hanya bisa tukang cerita saja. Dan terus terang, walaupun dalam Zoom ini saya berbicara di depan rekan-rekan Kiawian ini, terus terang saya sangat berdebar hati saya, sangat gugup, lebih gugup daripada ketika harus saya bicara dan berdiri di depan para profesor waktu ujian terbuka. Benar,
Kenapa? Karena yang saya bicarakan ini terus terang saya nggak mumpuni dalam hal ini. Tetapi oleh karena diminta oleh teman-teman, kata Pak Haji Subhan, ini sudah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pengurus Ciawi katanya kan. Nah, oleh karena saya nggak ada bisa lagi melakukan banding ataupun perzet, ya saya berusaha untuk menerima amanah ini. Jangan malu-maluin SAG, Bu. Rekan-rekan Ciawi yang saya hormati, baik sebelumnya izinkan saya share screen pun apalah yang saya bikin ini juga nggak ngerti saya sebenarnya. Alhamdulillah, tentu saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Sempurna, yang telah melimpahkan segala karunia, segala nikmat, dan segala kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, dan bertatap muka, serta saling menyapa di room yang sangat mulia ini. Salawat serta salam juga sudah selayak dan sepantasnya juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Dan kenapa? Karena beliau telah membimbing dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan Ciawi yang saya hormati, tidak terasa ternyata Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh fadilah, bulan yang penuh keutamaan itu telah berlalu, telah melalui kita semua. Maka kita mendapatkan atau terpredikat dan mendapat predikat orang-orang yang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang dalam hadis Nabi itu disebut dengan orang yang celaka. Roghima anfu abdin dahola alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Celakalah jar Nabi ketika seorang hamba mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang disinyalir oleh hadis Nabi tersebut. Demikian juga salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa malam yughfar lahu fi Ramadan, fala yughfar lahu fi ma siwa. Orang yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka juga tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan amaliyah, ritual ibadah kita selama di bulan Ramadan itu menjadi dan bisa menjadi sarana penghapus dosa kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan dan di 11 bulan yang lainnya. Kemudian dahulu para ulama salaf itu diceritakan oleh Mu'alla bahwa para ulama salaf itu mereka berdoa dan bermunajat kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ketika 6 bulan yang lainnya, mereka bermunajat lagi kepada Allah agar amaliyah yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian muncul tanda tanya besar dalam diri kita. So what? Apa yang terbekas, asar apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan. Ini ada pernah diceritakan oleh Imam Bishr bin Haris, bagaimana atau bekas apa, kebaikan apa yang tertinggal pada diri seorang muslim setelah Ramadan. Imam Bishr bin Haris ini adalah seorang ulama besar yang dahulunya riwayat hidup beliau itu kalau kita sekarang ini preman ya, atau berandal atau semacam ya berandal lah, atau preman kampung. Yang namanya preman kan pasti saja hidupnya ini penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jahat dan sebagainya.
Kemudian Imam Bishr bin Haris, ini cerita tentang Imam Bishr bin Haris tadi ya. Kenapa jadi cerita? Karena memang di sini orangnya tukang cerita, bukan ceramah tadi ya. Kemudian Imam Bishr bin Haris ini suatu hari beliau itu menemukan suatu hari ini masih dalam kehidupannya yang berandal tadi ya, preman tadi. Beliau menemukan secari kertas yang bertuliskan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian secari kertas tadi disimpan oleh beliau. Disimpan rapi, karena bahasa Arab kan disimpan, dikasih minyak harum, disimpan di dalam rumah beliau. Suatu hari ada seorang laki-laki itu diceritakan bermimpi. Seorang laki-laki ini disebut juga orang yang istimewa. Suatu malam bermimpi bahwa seorang laki-laki ini diperintahkan oleh Allah untuk menemui Bishr bin Haris tadi. Untuk menemui Bishr bin Haris. Menyatakan laki-laki ini kepada Bishr bin Haris bahwa, hai Bishr bin Haris, kamu telah dimuliakan oleh Allah dan namamu telah diagungkan oleh Allah. Kan merasa aneh nih, seorang laki-laki saleh bermimpi menemui seorang berandal dan mengatakan berandal itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, gitu kan? Nggak percaya, sehingga seorang soleh tadi ini hanya cuma bunga tidur aja. Kemudian malam kedua bermimpi yang sama, bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menemui Bishr bin Haris dan menyatakan bahwa Bishr bin Haris ini telah dimuliakan namanya oleh Allah. 2 malam. Tetap tidak diindahkan mimpinya itu. Hanya dianggap sebagai bunga tidur saja. Malam yang ketiga bermimpi dengan mimpi yang sama lagi. Yang menyuruh orang yang soleh ini untuk menemui Bishr bin Haris tadi. Gitu kan. Nah, setelah 3 malam berturut-turut merasa yakin bahwa ini sebenarnya bukan mimpi biasa. Ini adalah memang petunjuk dari Allah. Sontak laki-laki saleh tadi tanyalah, biar kita tuh di kampung di mana rumah Bishr bin Haris. Kemudian dijawab oleh orang kampung tuh di sana tuh Bishr bin Haris tuh lagi pesta miras. Nah, ya kita sekarang ya lagi pesta miras tuh dengan teman-temannya. Kemudian orang soleh tadi mendatangi rumah itu. Oh, memang ternyata benar. Bishr bin Haris waktu itu lagi pesta miras tempat itu. Kemudian dia mengutarakan maksudnya mendatangi Bishr bin Haris bahwa aku diperintahkan oleh Allah di mimpiku ini, aku menyatakan ke kamu bahwa kamu telah dimuliakan namamu oleh Allah dan telah diharumkan namamu di dalam surga. Sontak setelah itu Bishr bin Haris menemui laki-laki saleh itu dan mengatakan kepada teman-temannya yang lagi minum-minum itu bahwa aku telah dipanggil oleh seseorang. Lalu sejak saat itu dia meninggalkan dunia kelamnya. Itu diceritakan di itu. Nah, sampai setelah itu Bishr bin Haris ini meninggalkan semua kehidupan berpoya-poyanya, semua kejahatan dan maksiatnya, sampai kemudian dikenal beliau itu dengan Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang tanpa memakai sendal, saking sederhananya. Kembali ke cerita tadi, lalu bagaimana bekas atau asar yang pada diri kita setelah Ramadan berlalu. Imam Bishr bin Haris pernah ditanya, wahai Imam Bishr bin Haris, bagaimana halnya dengan orang-orang yang hanya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, gitu kan? Kita mungkin sangat melihat sekali ya amalia atau ibadah di tempat-tempat atau di lingkungan kita, apalagi di awal-awal pertama Ramadan, tarawih dan sebagainya itu sudah penuh, pasang tenda dan sebagainya sampai keluar membludak tarawih. Tetapi ketika hari-hari berikutnya, hari-hari ya sudah 20 belasan 20 itu sab tarawih itu mengalami kemajuan dan peningkatan katanya kan. Bukan jamaahnya yang meningkat, sabnya yang meningkat lebih tinggi. Kemudian Imam Bishr bin Haris tadi ditanya, wahai Imam Bishr bin Haris, bagaimana halnya orang yang hanya bersungguh-sungguh melakukan amaliyah atau beribadah di bulan Ramadan? Beliau menjawab, mereka itulah orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal dan hanya menunaikan hak Allah pada bulan Ramadan.
Sedangkan pada 11 bulan lainnya mereka tidak mengenal hak Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan, tetapi kita juga mengenal hak Allah dan menunaikan hak Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan salah seorang ulama salaf, Imam Ash-Shibli itu pernah ditanya tentang keutamaan-keutamaan bulan. Wahai Imam Ash-Shibli, bulan mana yang lebih utama? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, atau bulan apa? Imam Shibli itu menjawab. Kata Imam Shibli, jadilah kamu Rabbani. Rabbani itu hamba Allah. Jangan kamu menjadi Sya'bani. Jangan pula kamu menjadi Ramadhani. Jangan pula kamu menjadi Rajabani. Nah, kalau Rabbani artinya kita menjadi hamba Allah di setiap bulan, di 12 bulan. Kalau Sya'bani itu hanya beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Ramadhani hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Itu Imam Ash-Shibli pernah ditanya tentang keutamaan bulan. Bapak Ibu, rekan-rekan Ciawi yang saya hormati, kalau kita bicara istilah halal bihalal, mungkin kalau bagi ustadz ustazah dan rekan-rekan Ciawi yang hebat, halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang sesat gitu ya. Halal bihalal. Orang Arab nggak mengenal katanya halal bihalal itu. Kenapa? Karena memang tradisi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, menjadi culture kita ya. Walaupun pernah diriwayatkan dalam suatu hadis yang sanadnya lemah, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah menukilkan bahwa salah seorang sahabat Nabi itu yang bernama Wasilah itu ketika bertemu Nabi di hari Idul Fitri itu mengucapkan dengan Nabi taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian dibalas Nabi, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minka." Makanya biasanya kita kan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Nah, ternyata itu ada sahabat Nabi yang bernama Wasilah itu pernah mengucapkan itu kepada Nabi dan dibalas oleh Nabi. Na'am, taqabbalallahu minna wa minka, ujar Nabi. Walaupun hadis itu dengan sanad yang dhaif. Namun kalau kita mencari substansi dari itu, memang tidak ada riwayat Nabi halal bihalal dan sebagainya. Namun substansinya adalah bagaimana kita di Idul Fitri ini adalah momen kita untuk menyambung silaturahmi. Walaupun kalau kita baca beberapa literatur, mungkin istilah halal bihalal ini hanya ada di Indonesia gitu ya. Dan bahkan ada orang yang masih debatable. Kalau orang yang ekstrim kan itu nggak ada di ajaran Rasulullah gitu kan. Tapi kalau kita kan mengenal substansinya ya. Momen Idul Fitri dengan halal bihalal itu adalah bagaikan dua sisi mata uang. Idul Fitri plus halal bihalal. Maka kegiatan kita pada hari ini konteksnya kalau saya rasa ini adalah juga sebagai momen dan ajang seperti yang dijelaskan Bu Ketua Umum tadi. Mungkin saya itu terus terang ya, walaupun nggak komen di grup, tapi saya membacai detail satu persatu komen teman-teman itu. Apalagi memang sekarang ini komen-komen di grup kita agak ya macam-macam lah. Tapi saya senang kok. Saya ini memang jadi pemerhati kayaknya, tapi bukan komentator. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Ciawi yang hebat yang saya cintai, saya pada kesempatan ini mencoba untuk menyusun sendiri halal bihalal itu apa sih? Halal bihalal itu kalau kita melihat dari substansinya ya, itu sebenarnya menuntut atau mengisyaratkan kepada kita agar kita menginternalisasi nilai-nilai 3M. Yang pertama yaitu menyambung hubungan yang putus.
menyambung hubungan silaturahmi yang pernah terputus, atau kalaupun tidak pernah terputus, menyambung hubungan silaturahmi yang dahulu pernah agak sedikit putus ya, atau tidak baik. Kemudian yang kedua adalah yang kedua, mewujudkan harmonisasi dari sebuah konflik, atau bagaimana kita di momen halal bihalal ini untuk saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, itu melakukan kebaikan secara kontinu atau konsisten atau berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah menyambung hubungan yang putus atau silaturahmi. Oh ya, mohon maaf Bu MC kalau terlalu lama tolong diputus ya. Saya tadi janji dengan Kak Haji Subhan cuma 10 menit, tahu ini berapa menit ini. Yang pertama adalah menyambung hubungan silaturahmi yang pernah terputus. Silaturahmi itu amalan yang paling mulia, yang utama, yang umat Islam banyak sekali perintah-perintah ya, atau anjuran-anjuran yang tertuang baik dalam Al-Quran maupun hadis baginda Rasul, keutamaan dan perintah kita untuk menyambung silaturahmi. Misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan juga banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang keutamaan silaturahmi. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Man ahabba ayyub sata alaihi fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diabadikan namanya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi atau tali kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kisah menarik tentang silaturahmi ini. Dikisahkan dahulu, ada satu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang yang sultan, kalau istilah sekarangnya, ada seorang sultan pada zaman dahulu, atau saudagar yang kaya raya. Beliau mau berangkat haji. Kita sebut saja misalnya namanya si Pulan ya. Dia berangkat haji, si Pulan mau berangkat haji. Sebelum berangkat haji dia menitipkan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau kita sekarang dia menitipkan seluruh asetnya ke teman, ke orang yang dia percaya. 10 dinar waktu itu. Berangkatlah dia haji. Berangkat haji. Kemudian setelah kembalinya berhaji, dia mau mengambil uang titipannya tadi ke temannya tadi, si Pulan tadi. Oh, ternyata orang yang dititipi tadi sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian si Pulan atau si Sultan tadi bertanya kepada ahli waris yang meninggal, "Hei, di mana ayahmu menaruh uangku? Aku kemarin waktu sebelum berangkat haji ada menitipkan aset, ada menitipkan uang 10 dinar pada beliau." Sontak ahli waris tidak tahu menahu karena memang nggak dikasih tahu oleh ayahnya. Bingung kan? Aduh, kehilangan banyak aset, ternyata nggak tahu di mana orang itu menyimpan titipannya. Tidak habis akal kemudian si Pulan tadi bertanya kepada orang soleh di situ. Kalau kita sekarang itu kan bertanya kepada tuan guru ya, yang alim gitu ya, bertanya di Mekah pada waktu itu. Kemudian atas saran dan nasihat orang alim, si Pulan tadi atau si Sultan tadi, ujar orang alim, "Wahai si Pulan, nanti sepertiga malam kau datang saja ke sumur Zam-Zam. Ke pinggir sumur Zam-Zam sambil kau panggil temanmu itu, teman yang kau titipi uang tadi.
Panggil 3 kali katanya. Kalau dia memang benar orang yang amanah, maka dia akan muncul dan akan menjawab pertanyaanmu, gitu, kata orang alim tadi. Pergilah si sultan tadi ke pinggir sumur Zam-Zam. Kemudian dipanggilnya. Misalnya namanya siapa ya? Ahmad. Wahai Ahmad, kan? Di mana kau menaruh uangku? Satu kali panggilan, tidak menyahut. Panggilan yang kedua, wahai Ahmad, di mana kau menaruh uangku? 2 kali panggilan, tidak menyahut. Sebagaimana perintah orang alim tadi, 3 kali ya. Panggilan yang terakhir, yang ketiga, wahai Ahmad, di mana kau menaruh uangku? Tidak ada sahutan sama sekali, sunyi, senyap. Besok harinya, si sultan tadi datang lagi kepada orang alim. Wahai orang alim, wahai orang soleh, temanku itu enggak menyahut sama sekali. Apa kata orang soleh tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Kaget orang soleh ini. Kok bisa begitu? Sedangkan si Ahmad tadi terkenal orang yang sangat memegang teguh amanah. Lalu orang soleh tadi menyarankan kepada si bulan, kalau begitu kamu pergilah ke Yaman. Di sana ada sumur yang namanya sumur Barhut. Sumur Barhut itu konon katanya adalah salah satu sumur dari pinggiran api neraka Jahanam. Nauzubillah min dzalik. Pergilah ke sana, ke Yaman. 3 malam itu ya. Pergi ke sana. Dipanggil. Wahai Ahmad, di mana kamu menaruh uangku? Belum 3 kali panggilan, sudah menyahut. Sudah menyahut si Ahmad ini. Oh, kamu si Fulan. Oh, aku menaruh uangku di sini, di sini, di sini. Di dalam rumahku, katanya kan gitu. Nah, di dalam rumahku. Tanya aja kepada ahli warisku bahwa tempatnya di sini, dan di sini. Nah, lalu si sultan tadi kan bingung. Kamu ini termasuk orang yang baik. Kamu ini termasuk pemegang amanah. Kenapa kamu bisa berada di sumur Barhut ini? Kenapa kamu bisa tergolong orang yang ahli neraka? Gitu kan? Nah, lalu si Ahmad tadi bercerita, wahai si sultan, wahai saudaraku, aku ini sebenarnya mempunyai saudara-saudari yang fakir. Selama ini kami tidak pernah saling bertegur sapa sampai aku meninggal ini. Oleh karena itu, katanya, aku mohon kamu datangi saudariku dan memintakan maaf dan ampun untukku, supaya aku bisa keluar dari siksaan yang aku rasakan ini. Kemudian besok harinya si sultan tadi mendatangi saudarinya yang si Fulan tadi, dan memang benar mereka sudah lama tidak bertegur sapa. Sudah lama tidak terjalin silaturahmi yang baik. Artinya, kalau dari cerita ini ya, sebaik apapun, ini kan si Fulan ini terkenal orang yang sangat baik ya. Terkenal orang yang sangat memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya. Tetapi dia mendapat dan masuk dalam sumur Barhut tadi yang merupakan salah satu dari sumur atau neraka Jahanam karena memutuskan silaturahmi dengan saudarinya. Mudah-mudahan itu tentu saja menjadi motivasi bagi kita ya, silaturahmi tetap terjaga apalagi dengan karib kerabat kita. Kemudian yang kedua, tadi menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik atau memaafkan. Memang memaafkan ini adalah suatu perbuatan yang terpuji, namun sangat susah untuk dilakukan. Apalagi kalau posisi orang yang memaafkan itu adalah posisi dia merasa orang yang
yang benar. Kalau kita minta maaf kan biasanya kita merasa salah dan sebagainya. Tetapi kalau kita di posisi orang yang dimintai maaf, kita itu sudah terindikasi bahwa kita itu adalah posisi orang yang benar. Maka orang yang memaafkan itu adalah sangat lebih terpuji dan lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Tentang maaf, ini banyak juga sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran ayat tentang ghafur itu ya, itu bahkan ditemui lebih dari 200 kali di dalam Al-Quran. Lebih dari 200 kali di dalam Al-Quran. Al-Ghafur. Kemudian kalau Al-Afu itu pemaaf, itu ditemui di dalam Al-Quran sebanyak atau ada di 2 ayat, di surah Al-Baqarah 219 dan Al-A'raf ayat 199. Hadis Nabi juga banyak sekali bicara tentang bagaimana keutamaan atau anjuran kita untuk memberi maaf kepada teman atau kepada lawan kita. Ada satu hadis Nabi, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, illa izzan. Kemuliaan, illa izzan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah, illa rafa'ahullah. Kecuali Allah meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dahulu pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah itu kan biasanya musyawarah atau kita pleno dan sebagainya itu kan di dalam masjid ya. Diskusi atau kita sekarang FGD dan sebagainya lah. Masjid, ngumpul bersama sahabat-sahabatnya. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Pada suatu ketika Rasulullah sedang FGD. Ini saya aja yang menamakan FGD ya. Ya sedang bincang-bincang santai lah dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba sontak Rasulullah ini langsung saja melontarkan suatu pernyataan. Ujar beliau, tuh sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Para sahabat ini bingung. Di tengah diskusi apalah tentang kemajuan Islam, tiba-tiba Rasulullah menyelipkan pernyataan itu tuh sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Ali tuh nggak ada yang berani kan, nggak kayak kita misal ketika ada itu siapa gitu ya, nggak ada, diam aja, diam. Tidak lama setelah itu ternyata masuk di dalam masjid itu seorang laki-laki Ansar lewat sambil menenteng sandal gitu ya. Bawa sandal kan. Memang beliau itu sahabat masuk. Tapi sahabat-sahabat yang besar, Ashabul Kubra itu nggak kenal karena memang laki-laki Ansar itu nggak terlalu familiar. Biar kita tuh nggak terlalu dikenal di kalangan sahabat. Itu aja yang masuk. Setelah itu nggak ada lagi yang masuk. Esok harinya di tempat yang sama, lagi-lagi berkumpul Rasulullah setelah sholat berjamaah. Lagi-lagi beliau menyampaikan yang sama. Tuh, nanti dari pintu situ akan masuk seorang laki-laki penghuni surga. Sahabat bingung lagi. Mana lagi ini? Tuh kan. Nah, ternyata di hari yang kedua itu yang laki-laki yang hari pertama lagi masuk, nggak ada yang masuk setelah itu kecuali yang itu laki-laki Ansar yang menenteng sandal tadi. Sahabat lagi berdiam, nggak ada yang berani nanya apa keistimewaan laki-laki itu, nggak ada. Di hari ketiga dengan nada yang sama Rasulullah menyampaikan hal yang sama lagi. Tuh akan masuk dari pintu situ seorang laki-laki penghuni surga. Rasul kan. Nah, para sahabat sambil melihat, loh ini laki-laki yang sama, sudah 3 kali loh Rasulullah
memberi titel ke orang itu bahwa dia adalah seorang penghuni surga. Tuh. Para sahabat pun dalam cerita itu tidak kenal laki-laki itu, disebutkan di cerita itu dia hanya seorang laki-laki Ansar. Namanya pun nggak dikenal, saking tidak familiarnya di kalangan sahabat. Kemudian merasa penasarannya, salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Ammar, diceritakan pada waktu itu, kemudian menguntit, ya kita itu menguntit, mengiringi ke belakang. Di mana sebenarnya rumah laki-laki Ansar itu. Pasti keistimewaan laki-laki Ansar itu sehingga dunia pun sudah bertitel penghuni surga. Setelah tahu Abdullah bin Ammar rumah laki-laki itu, besok harinya Abdullah bin Ammar bertamu, mengetuk pintu gitu kan. Tuh, Assalamualaikum. Dijawab oleh laki-laki itu, Waalaikumsalam. Bertamu secara baik Abdullah bin Ammar. Kemudian, bolehkah, kata Abdullah bin Ammar, aku bertamu? Oh boleh, silahkan masuk, kata laki-laki itu kan. Kata laki-laki Ansar itu. Kemudian Abdullah bin Ammar itu bilang begini, wahai sanak, bolehkah aku menginap di rumahmu? Aku ini sedang ada masalah dengan istriku, sedang ada masalah dengan keluargaku. Jadi aku mau introspeksi, mau kita berdiam diri dulu, memisahkan diri dari keluarga, sehingga aku bolehkah menginap di rumahmu ini? Kata Abdullah bin Ammar kepada laki-laki Ansar itu. Laki-laki Ansar itu tidak keberatan. Nah, singkat kata, menginaplah Abdullah bin Ammar di rumah laki-laki itu. Sambil menelisik, apa sih amaliyah yang istimewa yang dilakukan oleh laki-laki itu sehingga Rasulullah memberi titel sebagai penghuni surga. Dijumpai oleh Abdullah bin Ammar, tidak ada hal istimewa, tidak ada amaliyah yang istimewa. Sholat tahajud pun misalnya enggak sepanjang malam, biasa aja, kayak seperti rutinitas atau gawian kita aja. Setelah sholat isya makan, kemudian tidur sebentar, jam 2 jam 3 bangun sholat tahajud, setelah itu tidur lagi, nanti waktu subuh bangun, itu aja. Sampai 3 malam berturut-turut Abdullah bin Ammar melihat begitu. Wiritannya pun wiritan biasa aja, enggak yang sampai dari tahajud sampai ke subuh, itu enggak. Sudah 3 malam enggak ada yang istimewa ini, kata Abdullah bin Ammar. Enggak ada amaliyah yang istimewa ini. Sudah merasa 3 malam sudah cukup. Kemudian Abdullah bin Ammar bertanya, wahai sanak, sebenarnya aku ini penasaran. Aku ini penasaran karena baginda Rasul dalam 3 hari berturut-turut itu menyatakan bahwa kamu itu sebagai penghuni surga. Makanya aku bermalam di sini untuk mengetahui apa sih keistimewaan kamu ini, apa sih amaliyah fadilah kamu sehingga kamu diberi titel sebagai penghuni surga. Dan aku terus terang tidak ada masalah dengan keluargaku. Aku sengaja aja menjadikan itu alasan supaya aku bisa menginap di rumahmu. Jadi dijawab oleh laki-laki Ansar, memang aku hanya mengerjakan seperti yang biasa mungkin sahabat-sahabat lakukan. Bahkan kata laki-laki Ansar itu mungkin amaliyah Abdullah bin Ammar itu lebih banyak dari aku, kata laki-laki Ansar itu. Lalu apa katanya? Wahai Abdullah bin Ammar, saya ini hanya ketika mau tidur meletakkan kepala di bantal, itu saya memaafkan di dalam hati dan saya ucapkan bahwa saya memaafkan orang yang telah berbuat salah pada saya ketika hari itu dan hari-hari sebelumnya. Jadi ketika mau tidur nih, misalnya aku telah memaafkan ini. Dia yang telah menyakitiku, dia telah yang menyinggung atau yang telah berbuat zalim padaku pada hari itu. Itu aja sebenarnya. Jadi dia telah memaafkan. Dan yang kedua, dia tidak pernah mempunyai rasa iri atau dengki terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya atau kepada orang lain. Jadi itu aja. Jadi ternyata sifat memaafkan itu memang memang setara ternyata dengan padilahnya dan dengan ganjarannya itu
Ketika kita mempunyai sifat pemaaf, mudah-mudahan kita sama, walaupun kita tidak mengetahui dan tidak akan pernah mengetahui apakah kita ini terindikasi orang-orang yang sebagai penghuni surga, tetapi tentu saja itu harapan kita semua. Mempunyai sifat pemaaf. Bapak Ibu, rekan-rekan Ciawi yang saya hormati, saya senang mengulang-ulang cerita ini. Cerita ini rasanya sudah beberapa kali saya sampaikan di tausiah Ramadan dan sebagainya. Ternyata untuk untuk motivasi saya sendiri, gitu ya. Dan cerita begini. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir adalah melakukan kebaikan secara berkelanjutan atau konsisten, dawam atau secara kontinu, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Aisyah, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu adalah amal ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun dikerjakan sedikit. Continue, konsisten. Nah, mudah-mudahan kalau ini kan keterkaitannya dengan continue dan konsisten ini adalah istiqomah kalau di dalam kita ya, lugawi Arabik atau di dalam Islam istiqomah. Nah, mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Ramadan itu juga kita amaliyahkan, bisa kita laksanakan secara kontinu dan konsisten di bulan-bulan lainnya. Terakhir, tukang cerita menceritakan ada seorang ini di Riyadh, cerita di Riyadh, ada seorang dokter spesialis jantung. Dokter spesialis jantung ini merawat seorang pemuda. Kisah ini diceritakan oleh Khalid bin Jubair. Jadi ada seorang dokter spesialis jantung merawat pasiennya yang penyakit jantung, tentu saja ya karena spesialis jantung tadi, menjelang sakaratul maut, tentu saja kan banyak tindakan yang dilakukan oleh dokter ini untuk menyelamatkan pasiennya. Jadi kita itu mondar-mandir sambil didampingi perawat ya, mondar-mandir dan sebagainya sambil didampingi oleh perawat. Nah, ketika diperiksa oleh perawat, si pemuda yang sakit jantung tadi, kemudian memegang tangan perawat itu, kemudian membisikkan sesuatu ke telinga perawat tadi. Tidak lama kemudian melepaskannya sambil dia berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berulang-ulang sampai dia telah melalui sakaratul maut dengan kalimat syahadat di mulutnya. Sontak kemudian perawat tadi menangis gitu kan, menangis. Lalu ujar dokter, kenapa kamu menangis? Banyak kok sudah pasien kita biasa aja kan gitu ya. Ketika tidak dapat ditangani oleh dokter, kemudian pasien meninggal, biasa aja dan tidak perlu menangis yang begitu, kata dokter tadi ya dengan perawatnya. Lalu ujar dokter, apa yang dibisikkan oleh pemuda tadi kepadamu? Berbisik sekali. Kemudian ujar perawat, si pemuda tadi berbisik kepada aku bahwa bilang ke dokter itu tidak usah lagi melakukan tindakan apa-apa. Kenapa? Karena aku telah melihat bidadari-bidadari surga telah menjemputku di dalam sakaratul mautnya. Makanya di situ yang perawat tadi menangis gitu. Jadi kata pemuda tadi ketika berbisik tadi, bilang ke doktermu itu tidak usah lagi melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkanku karena aku sudah dijemput oleh bidadari surga. Nah, sontak. Nah, kemudian ditelisiklah apa sebenarnya kalau dijemput bidadari surga itu kan pasti ya dibawa ke surga ya. Jadi dalam sakaratul maut. Nah, kemudian ditelisiklah oleh dokter tadi bagaimana kehidupan pemuda ini. Itu ya. Apa sih jar kita itu
amaliyah atau keistimewaan sehingga bisa melalui sakaratul maut dengan husnul khotimah dan dijemput oleh bidadari surga. Nah, kemudian satu aja amalannya, yang amalan itu pun kita kerjakan. Tetapi dia tadi ada wamuha tadi, konsisten tadi. Dia cuma hanya sholat subuh berjamaah gitu ya. Jadi sholat subuh itu nggak ketinggalan. Sholat subuh berjamaah. Ada wamuha. Suatu pekerjaan yang memang kewajiban ya, kewajiban. Jadi itu aja. Saya teringat ketika pesan guru, jadi guru-guru pengajian di kampung ya, hendaknya kita itu, kata beliau, punyalah satu wiritan atau amaliyah yang kita bisa banggakan gitu. Sama seperti mungkin ketika kita evaluasi ZI atau desevaluasi ketika Menpan tanya, apa sih inovasi unggulan yang wow gitu ya. Nah ternyata begitu. Saya ingat sekali ketika pengajian-pengajian guru-guru di kampung, ya kita punya amaliyah atau wiritan yang walaupun sedikit tetapi ada wamuha. Dan itu kita bisa banggakan nanti ketika mungkin ditanya sama seperti inovasi evaluasi JTI ketika ditanya Menpan RB ya, apa sih inovasi unggulan gitu ya, yang wow gitu. Nah mudah-mudahan tentu saja cerita-cerita tadi saya tidak banyak hadis-hadis karena memang tidak sama saling menguasai tentang hadis Nabi, beda dengan sahabat-sahabat Kiawi yang ustadz, ustazah dan ustadz orang-orang hebat di sini. Mudah-mudahan dari beberapa cerita dan nilai-nilai halal bihalal tadi, silaturahmi, saling memaafkan, dan konsisten atau dawamnya kita dalam ibadah itu menjadi pemantik bagi kita, menjadi pemotivasi bagi kita semua dalam substansi atau memaknai nilai-nilai halal bihalal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan Kiawi yang saya hormati, terakhir marilah kita melalui kegiatan halal bihalal Hakim Angkatan 3 Kiawian ini kita saling membuka diri, saling mengikhlaskan, dan saling memaafkan. Maafkan walaupun mungkin ada candaan-candaan yang tidak mengenakan mata ketika membaca chat atau ketika menanggapi guyonan di grup, itu kita anggap sebagai seni di grup gitu ya, seni di grup. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya sangat menyadari tentu saja sangat banyak sekali kekurangan apa yang dapat saya sampaikan karena ini bukan ceramah dan bukan tausiah, tetapi hanya tukang cerita saja. Terakhir, saya tutup dengan pantun, batu kecubung dari Kalimantan, elok disanding dengan berlian. Atas segala gurauan dan candaan, salah silap mohon dimaafkan. Nah, terakhir, sebagai penutup sekali yang kedua, Sopan Supian LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sahabatku. Mantap. Tabarakallah, terima kasih Bu Doktor atas cerita-ceritanya yang sangat menarik dan penuh hikmah tadi. Berkaca dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Bu Doktor tadi, semoga kita semua dapat menandai bulan-bulan setelah Ramadan dengan tetap mengenal hakullah, serta menjadi motivasi kita untuk tetap selalu menjaga silaturahmi sampai kapanpun. Baik, kawan-kawanku yang dirahmati Allah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri forum ini, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa informasi dari organisasi Ciawian yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Pengurus Ciawian kepada Ibu Kandidat Dr. Khairiyah Raihan SAGMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, rekan-rekan Ciawian, saya mohon maaf lahir batin ya. Ya. Sekali
Sami-sami. Bapak dan Ibu sekalian, kita tiba di penghujung acara yaitu penutup. Sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan acara ini. Dengan iringan doa, semoga tali persaudaraan kita seluruh hakim Ciawian tetap terjaga sampai kapanpun. Serta semua selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.